Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi sidang jemaat, baik yang hadir di dalam gedung gereja maupun sidang jemaat yang berada di rumah yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Sidang jemaat, dengarlah firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 2, bait 1 dan 2, Hai mari sembah. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat, saatnya kita akan membaca Mazmur puji-pujian kepada Tuhan secara responsorial yang terambil dari Mazmur 145 bait 1 sampai 9. Saya akan membaca ayat yang ganjil, sidang jemaat membaca ayat yang genap. Mazmur 145 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan berkata demikian. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya.
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Kita sambut mazmur puji-pujian dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 5, bait 1 dan 2, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi Langitlah pujian bergema, pun bumi tak gelap menaikkan sembah. Seluruh dunia menyanyikanlah Kau Allahku. seluruh dunia menyanyikanlah. Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Sidang jemaat, marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami, dan penuhilah dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 17, bait 1 dan 2, Agunglah Kasih Allahku. Tiada yang Setaranya neraka dapat direngkuh.
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak kekasih kita, Frigiani Christine Sinaga, yang akan memuji Tuhan. Saudara-saudara, anak kekasih kita, Jian ini sedang mengikuti audisi Pesparawi untuk umur untuk anak-anak. Sidang jemaat dipersilakan berdiri. Dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, firman Tuhan berkata demikian. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Demikian firman Tuhan sebagai amanat hidup baru. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 379, bait 1 dan 4. Sidang Jemaat disilakan duduk kembali. Dan
Sidang jemaat, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami, sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Kidung Jemaat 292, bait 1-3, tabuh gendang. Nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah
Saudara-saudara, kita akan kembali mendengarkan kesaksian pujian dari anak kekasih kita Valeria Erena Sinaga. Silakan Ria. Selamat berlomba buat Jian dan juga Ria. Tuhan Yesus menyertai. Jemaat, saya jemput berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Jemaat, silakan duduk kembali.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu, mengangkat syukur, berbilang terima kasih, oleh karena setiap penyertaan dan berkat yang terus kami alami dari tangan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Semua yang Tuhan buat baik dan sempurna. Kami memuji Engkau atas semua yang Engkau kerjakan bagi kami. Sekarang Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang sebagai anak-anak yang selalu rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mengenal jalan-jalan-Mu. Karena itu kami datang memohon kepada-Mu. Beritahukanlah kepada kami isi hati-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan-Mu. Buat kami mengenalnya lebih dalam lagi Bapa. Karena kerinduan kami ialah hidup menyenangkan hati-Mu. Karena itu tolonglah kami supaya setiap bagian hidup yang kami jalani adalah ketaatan kami kepada-Mu. Karena itu Bapa berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu ke-21 sesudah Pentakosta ini terambil dari kitab Kolose pasal 3. Kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan tertulis demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jemaat, sedemikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang kekasih, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini di rumah, kalimat yang menjadi tema kita dalam renungan siang hari ini, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, terambil dari ayat 23 pembacaan kita tadi, yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam ayat 23 ini Paulus berbicara tentang bagaimana mestinya para hamba, para pekerja
bekerja, para pekerja Kristen bekerja. Tetapi saudara-saudara, tidak bisa kemudian kita katakan kalau begitu ini kalimat tema melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, ini hanya berlaku untuk para pekerja, untuk para hamba saja. Karena di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Paulus juga berbicara dengan nada yang sama. Di sana Paulus katakan, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Artinya perintah untuk melakukan segala sesuatu sebagai bentuk, sebagai cara kita memuliakan Tuhan, ini berlaku bagi setiap orang Kristen. Ini berlaku bagi semua orang di dalam jemaat, bagi saya dan saudara-saudara. Ada kebenaran yang sangat penting dalam perkataan Paulus dalam ayat 23 yang menjadi dasar ayat tema kita pada kesempatan ini. Ada sebuah kebenaran yang sangat mendasar dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus harus kita ekspresikan bukan hanya pada hari-hari tertentu, hari Minggu, nanti kalau hari ulang tahun dan seterusnya. Bukan juga kita ekspresikan pada momen-momen tertentu saja, Natal baru kita datang ke gereja dan seterusnya. Bukan juga hanya pada tempat-tempat tertentu, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap keadaan, setiap saat, dimanapun kita berada. Kalau saudara-saudara menyebut bernafas adalah kata kerja, maka itu berarti bahwa setiap kita bernafas, kita memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam bagian Alkitab ini, Paulus menegaskan kepada orang percaya di Kolose dan juga kepada saya dan saudara-saudara di jemaat ini, bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus harus kita nyatakan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Iman kita kepada Yesus Kristus mesti kita nyatakan dalam hubungan kita dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Tiap-tiap saat. Bukan di gereja lain, di rumah lain. Kita bisa menipu banyak orang dengan penampilan-penampilan kita di gereja. Kita bisa dengan cara kita bicara, dengan cara kita bersikap kepada orang-orang di dalam gereja. Tetapi apakah itu cara yang sama juga yang kita tunjukkan kita kepada anggota-anggota keluarga kita yang lain? Apa yang kita buat di rumah mestinya dia akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang di dalam gereja. Kita tidak bisa hanya berlaku baik saja, kelihatan baik saja, dinilai baik saja di dalam gereja, tetapi kita gagal membangun itu di dalam rumah tangga kita. Kalau saudara-saudara periksa pasal 2, di sana penuh dengan ajaran-ajaran Kristen. Paulus memberikan ajaran tentang Yesus Kristus kepada jemaat di Kolose. Dan nanti pada pasal 3, di sana Paulus berbicara tentang bagaimana kita hidup berdasarkan ajaran itu. Itu sebabnya saudara-saudara pasal 3 ini, saudara perhatikan dalam ayat 1, dimulai dengan kata karena itu. Kristus seperti ini, karena itu kita mesti hidup seperti ini. Saya memperhatikan ada 3 bagian, kita bisa bagi 3 bagian dalam pasal 3 ini. Pertama, dalam ayat 1 sampai ayat 11, Paulus berbicara tentang bagaimana setiap pribadi orang-orang Kristen hidup. Menanggalkan dan seterusnya, saudara bisa periksa ayat 1 sampai ayat 11. Bagaimana setiap pribadi orang-orang Kristen, pribadi orang percaya hidup. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat 12 sampai 17, di sana Paulus berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang percaya hidup dalam hubungan dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan. Saudara bisa periksa dalam ayat 12 sampai dengan ayat 17. Dan kemudian yang terakhir, dalam ayat pembacaan kita,
Di sana Paulus berbicara tentang bagaimana seorang percaya hidup dalam hubungannya dengan anggota-anggota keluarganya yang lain. Karena itu kalau saudara periksa, itu sebenarnya sampai di pasal 4 ayat 1. Pasal 3 ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat 1, walaupun itu bukan menjadi bagian pembacaan kita. Saudara-saudara, jemaat di Kolose sama seperti jemaat-jemaat perjanjian baru lainnya adalah jemaat rumah. Jadi orang beribadah di dalam rumah-rumah dan kemudian mereka bergilir. Dan saudara bisa bayangkan, sesudah mereka mendengarkan ajaran tentang iman tentang Yesus Kristus, tentang kasih Yesus Kristus, penyelamatan Yesus Kristus, sesudah itu mereka lihat suami istri berkelahi di dalam rumah itu, anak-anak kemudian membangkang sama orang tua. Saudara bisa bayangkan lemahnya ajaran, lemahnya kekuatan untuk hidup sebagai orang Kristen. Karena itu saudara-saudara, kita bisa mengerti sekali kenapa Paulus tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai gereja, tetapi juga Paulus menunjukkan kepada kita bahwa penting sekali kita hidup di dalam keluarga-keluarga kita sebagai orang-orang percaya. Penting sekali bagi kita tidak hanya berbicara tentang gereja, tetapi juga kita mesti berbicara tentang bagaimana kehidupan beriman kita di dalam rumah tangga kita. Ada yang mengatakan gereja yang sehat adalah gereja yang terdiri dari orang-orang, keluarga-keluarga yang di dalamnya dibangun dalam hubungan-hubungan yang sehat. Kalau saudara-saudara membangun hubungan yang sehat di dalam rumah tangga, maka saudara akan membangun jemaat yang sehat. Tetapi kalau saudara-saudara membangun hubungan-hubungan yang rusak, yang tidak sehat di dalam rumah tangga saudara-saudara, maka cepat atau lambat saudara-saudara akan mempengaruhi kehidupan gereja. Cepat atau lambat saudara akan merusak persekutuan gereja. Sehat berarti berjalan, berfungsi semestinya, berfungsi sebagaimana mestinya, berfungsi sebagaimana yang Allah maksudkan. Bagaimana rumah tangga kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Yaitu ketika hubungan interaksi antara anggota-anggota keluarga satu dengan yang lain berlangsung dengan baik. Hubungan satu dengan yang lain berlangsung dengan baik. Dan itulah yang kita temukan dalam pembacaan kita saat ini. Bagaimana istri bersikap kepada suaminya, bagaimana suami bersikap kepada istrinya, bagaimana seorang bapak bersikap kepada anak-anaknya, bagaimana anak-anak bersikap kepada orang tuanya, bagaimana para pekerja bersikap kepada tuannya, dan bagaimana para tuan bekerja. Itu dibicarakan secara khusus dalam pasal 3 kitab Kolose ini. Dan saudara-saudara perhatikan, dari semua yang Paulus sebut, ayat 8 sampai dengan pasal 4 ayat 1, kalau saudara-saudara perhatikan di sana, maka saudara akan menemukan bahwa Paulus sama sekali tidak berbicara tentang hak. Paulus sama sekali tidak berbicara tentang hak istri, hak suami, hak anak-anak, hak pekerja, dan seterusnya. Yang Paulus bicarakan di sana ialah bagaimana mereka harus berbuat terhadap yang lain. Kerusakan yang terjadi di dalam rumah tangga, bahkan rumah tangga Kristen kita ialah karena di dalamnya ada istri yang menuntut haknya, ada suami yang menuntut haknya, dan seterusnya. Syukurnya saudara-saudara, Alkitab kita tidak berisi hal-hal seperti itu. Alkitab tidak berisi tentang daftar hak yang mesti diperjuangkan seorang istri di dalam rumah tangganya dan suami di dalam rumah tangganya. Alkitab berbicara tentang apa yang mesti kau lakukan di dalam rumahmu. Begini mestinya kau perlakukan suamimu, begini mestinya kau perlakukan istrimu, begini mestinya kau perlakukan anak-anakmu, begini mestinya kau bersikap pada orang tuamu. Nah, mari kita perhatikan saudara-saudara, Paulus pertama-tama berbicara kepada istri. Paulus katakan, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Kata tunduk itu sama dengan kata hormat dalam Efesus pasal 5 ayat 33. Ibu-ibu, para istri, Alkitab bilang saudara-saudara harus tunduk kepada suami. Kalau kalimat ini, perintah ini
tidak nyaman bagi saudara-saudara, kemungkinan besar saudara-saudara sedang berpikir tentang apa hak-hak saudara-saudara di dalam rumah tangga. Tapi kalau saudara-saudara mau mendengarkan apa yang Alkitab bilang, maka dengarkan ini. Alkitab bilang saudara-saudara mesti tunduk dalam segala sesuatu kepada suami saudara-saudara. Titik. Tidak ada kata kalau. Tunduk kepada suami kalau dia masih bisa cari kerja, kalau dia masih bisa menghasilkan, kalau tidak. Paulus katakan seorang istri harus tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu. Titik. Nah, saudara-saudara, istilah tunduk ini istilah yang berlaku dalam dunia militer. Ketika Paulus menulis, Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Dan di dalam penjara dia sudah terbiasa melihat tentara itu lalu lalang yang jaga selnya. Dan dia perhatikan bahwa di ketentaraan ada tingkat-tingkat, ada pangkat-pangkat yang berbeda. Yang ini hormat sama yang lebih di atas dan seterusnya. Tetapi bukan berarti yang pangkatnya tinggi orangnya lebih baik dari bawah, bukan itu soalnya. Ini soal keteraturan. Nah, Paulus pakai ini untuk menunjukkan bagaimana mestinya hubungan suami istri di dalam pernikahan. Bagaimana mestinya istri bersikap terhadap suaminya. Dia mesti tunduk, dia mesti hormat kepada suaminya dalam segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, setiap kali penulis Alkitab, Paulus, secara khusus Paulus dan Petrus, itu yang saya perhatikan. Setiap kali mereka berbicara tentang tugas suami, tugas istri dan suami, mereka selalu mulai dari tugas istri dulu. Saudara bisa periksa kitab Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, baru sesudah itu Paulus katakan, hai suami, kasihlah istrimu. Begitu juga dalam kitab Kolose, hai istri, tunduklah kepada suamimu, hai suami, kasihlah istrimu. 1 Petrus juga pasal 3 ayat 1. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, hai suami, kasihlah istrimu. Selalu istri duluan. Kemudian saya bertanya-tanya, kenapa? Kenapa istri yang selalu duluan? Maunya suami dulu. Maunya urutannya, hai suami, kasihlah istrimu, baru sesudah itu istri tunduklah kepada suamimu. Kenapa Paulus dan Petrus tidak menggunakan pola itu? Ternyata begini Bapak Ibu, ada bahayanya. Kalau urutan itu kita ubah, kita mulai dari suami, hai suami kasihlah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu. Maka kesan kita ialah bahwa seorang istri tunduk kepada suaminya karena suaminya mengasihi dia. Kalau kita balik urutannya. Tetapi urutan yang Paulus tunjukkan kepada kita, pertama-tama dia katakan seorang istri harus tunduk kepada suaminya, saudara-saudara, sekalipun suaminya tidak mengasihinya. Seorang istri mesti tunduk kepada suaminya, sekalipun suaminya tidak mengasihinya. Sekali lagi, kalau ini mengganggu saudara-saudara, saya khawatir saudara-saudara sedang berpikir tentang hak-hak saudara-saudara. Oh, saya berhak dia kasih, mungkin seperti itu. Seorang istri mesti tunduk kepada suaminya, suaminya ibu-ibu, suaminya sendiri. Dia tidak boleh tunduk kepada laki-laki lain, dia tidak boleh tunduk kepada suaminya orang. Dia mesti tunduk hanya kepada satu orang, suaminya. Tunduk berarti mempercayakan dirinya kepada pimpinan suaminya. Saya percayakan hidupku kepadamu. Saya percayakan kepemimpinan atas hidupku kepadamu. Ibu-ibu, ini mesti berlaku dalam setiap rumah tangga kita. Ini mesti berlaku dalam setiap rumah tangga kita. Apakah ibu-ibu mempercayakan kepemimpinan atas diri ibu-ibu kepada suami ibu? Bahkan kalau saudara-saudara periksa dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 6, ketika Petrus berbicara tentang tunduk, istri tunduk kepada suami, dia menyebut Sarah, istri Abraham sebagai contoh. Dia bilang begini, Sarah menyebut Abraham tuannya. Seorang istri yang tunduk kepada suaminya, seorang istri yang menjadikan suaminya sebagai tuannya. Dia menjadikan suaminya
sebagai tuannya. Mungkin saudara-saudara bertanya, bagaimana Pak Pendeta kalau suamiku beda agama? Bagaimana Pak Pendeta kalau suamiku tidak pernah masuk gereja, tidak tahu namanya baca Alkitab, sibuk saja masaung, sibuk saja menjudi, sibuk saja. Saudara tahu apa Alkitab jawab untuk pertanyaan itu? Saudara bisa periksa 1 Petrus. Di sana dikatakan, jaga kelakuanmu. Ketika seorang istri mempertanyakan bagaimana saya bisa tunduk kepada suami seperti ini. Suami seperti ini. Petrus katakan, jaga kelakuanmu. Seorang istri mesti tunduk kepada suaminya. Sekalipun suaminya tidak mengasihinya. Ada banyak alasan kita masuk pernikahan Bapak Ibu. Ada yang menikah karena kita jatuh cinta, kita pacaran bertahun-tahun, jumlah pada pandangan pertama, kita juga menikah karena dijodohkan. Itu tidak bisa menjadi alasan bahwa saya tidak bisa berhasil dalam pernikahan, saya tidak bisa tunduk. Setiap orang yang masuk dalam pernikahan mesti tunduk, mesti ikut apa yang Allah katakan. Nah sekarang saudara-saudara, Paulus berbicara tentang laki-laki di dalam rumah, tentang suami. Kalau saudara-saudara perhatikan, ketika Paulus berbicara tentang laki-laki, dia berbicara dalam 3 wilayah. Dia berbicara pertama sebagai seorang suami, hai suami kasihilah istrimu. Sekalipun dia tidak tunduk kepadamu. Kalau tadi istri dia mesti tunduk kepada suaminya, sekalipun suaminya tidak mengasihinya. Sekarang seorang suami mesti mengasihi istrinya, sekalipun istrinya tidak tunduk kepadanya. Dia harus menunjukkan kasih yang terdalam, terbesar, dan terapapun. Dia harus menunjukkan kasih yang bersedia berkorban kepada istrinya. Yang kedua, saudara perhatikan di sana, dia berbicara dalam kaitan sebagai seorang bapak. Ayah, jangan kau bangkitkan amarah, jangan kau menyakiti hati anakmu. Jadi Paulus berbicara kepada seorang suami, laki-laki sebagai seorang suami, laki-laki sebagai bapak, ayah bagi anak-anak, dan kepada sebagai majikan, sebagai tuan, dan dalam hubungan dengan hamba, sudah bisa periksa. Nah kemudian kita bertanya, kenapa banyak sekali tugasnya laki-laki, perannya laki-laki, tanggung jawabnya? Alkitab katakan karena para laki-laki di dalam rumah tangganya adalah kepala. Apapun yang orang bilang tentang saudara-saudara, para suami, tentang saya sebagai suami, kebenarannya ialah bahwa saya kepala atas rumah tangga saya. Saya berkuasa atas rumah tangga saya. Saya berkuasa atas istri saya berkuasa atas anak-anak saya. Apalagi sama pembantu, misalnya ada. Saudara ingat, saya pernah membahas dalam ibadah pernikahan, ketika kitab Kejadian bercerita tentang ketika perempuan itu diciptakan, Allah mengambil rusuk, waktu laki-laki itu tidur, saudara ingat? Kemudian sesudah itu Allah membawa kepada laki-laki, untuk apa? Supaya laki-laki itu beri nama. Tindakan memberi nama adalah petunjuk tentang kekuasaan. Siapa yang memberi nama sesuatu, dia berkuasa atas itu. Saya memberi nama kepada anak-anak saya, itu karena saya berkuasa atas mereka. Dalam nama istri saya, ada nama saya di sana, mestinya. Kenapa? Karena saya berkuasa atas dia. Tapi saudara perhatikan, dalam kekuasaanmu, kau jangan berlaku kasar kepada istrimu. Dalam kekuasaanmu, kau jangan sakiti hati anakmu. Dalam kekuasaanmu, kau jangan bersikap tidak adil dan tidak jujur kepada pekerjamu. Betul Tuhan memberikan kepada kita para suami laki-laki kekuasaan atas rumah tangga kita. Tetapi Alkitab mengingatkan kita, kamu tidak boleh menggunakan kekuasaanmu dengan cara yang tidak benar. Kau bersikap kasar kepada istrimu karena kau berkuasa atas dia. Kau menyakiti hati anak-anakmu karena kau berkuasa atas dia. Dan kau bersikap tidak adil dan tidak jujur kepada pekerjamu karena kau merasa berkuasa.
Alkitab mengingatkan kepada kita, sebagai pemimpin, sebagai kepala atas rumah tangga kita, kita mesti menggunakan kekuasaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi istri, bagi anak-anak, dan bagi orang-orang yang bekerja di dalam rumah kita. Seperti yang saudara-saudara tahu, kasih yang dipakai ketika Paulus mengatakan seorang suami harus mengasihi istrinya, ialah kasih yang paling tinggi. Kasih yang tidak ada lagi di atasnya. Kasih yang bersedia berkorban. Kasih yang bersedia berkorban bagi istri. Kasih yang tidak mengungkit-ungkit, kasih yang tidak berhitung-hitung. Saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini. Harusnya kau bikin begini dan seterusnya dan seterusnya. Seorang suami mengasihi istrinya dan anggota keluarganya tanpa mengharapkan balasan. Itu kasih yang Yesus Kristus ajar. Karena itu rumah tangga kita mesti menjadi tempat di mana kita pertama-tama menunjukkan keteladanan pada Yesus Kristus. Saya mengasihi dengan kasih yang tidak ada duanya. Kasih yang tidak diungkit, yang tidak dihitung-hitung, yang tidak berhitung-hitung. Karena itu pertanyaan bagi bapak-bapak para suami. Apakah saudara-saudara mengasihi istri saudara-saudara dengan kasih yang sedalam itu? Kepada ibu-ibu, kepada para istri, Alkitab bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara tunduk dan menghormati suami saudara-saudara dalam segala sesuatu? Kita semua bergumul dalam rumah tangga kita karena sebagian besar kita berpikir tentang hak-hak kita. Saudara perhatikan, sebelumnya Paulus katakan, sebelumnya pasal 2 Paulus katakan, kita sudah mati. Elasar Nicholas Bonde sudah kehilangan hak-haknya, dia sudah mati. Yang ada sekarang ialah Yesus Kristus yang mesti hidup. Karena itu saudara-saudara sekali lagi, rumah tangga kita bukan tempat kita menuntut hak-hak kita. Ini tempat di mana kita berjuang untuk melakukan kehendak Allah, mengasihi dengan cara yang Yesus Kristus tunjukkan. Sebentar. Mengapa para bapak lebih banyak dibicarakan dalam pembacaan kita? 3 area itu. Sekali lagi karena rumah tangga Kristen kita bergantung kepada para bapak, kepada para suami. Seorang suami sebagai pemimpin rumah tangganya menentukan kemana arah perjalanan rumah tangganya. Karena itu saudara-saudara sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam rumah tangga kita seperti yang Yesus Kristus ajarkan. Saya mengasihi istri saya dengan cara bagaimanapun, ini cara saya memuliakan dia. Seorang istri melakukan apapun sebagai bentuk tunduknya, dia tidak akan pernah merasa terpaksa karena dia tahu ini cara saya memuliakan Tuhan. Bukan di gereja saya memuliakan Tuhan, bukan nanti di hari Minggu saya memuliakan Tuhan, tetapi saya memuliakan Tuhan di dalam rumah saya melalui apa yang saya buat, hubungan saya dengan suami saya. Yang ketiga saudara-saudara, Paulus juga berbicara tentang bagaimana seorang bapak memperlakukan anak-anak. Jangan menyakiti hati anakmu. Ada banyak alasan kita menyakiti hati anak-anak kita. Tetapi hal yang terutama ialah pertama ketika anak-anak melihat bagaimana kita memperlakukan mamanya mereka. Ketika anak-anak melihat bagaimana kita memperlakukan anak-anak mama mereka, maka kita tidak akan dapat hormat dari anak-anak kita. Kita membangkitkan amarah. Nah, saudara-saudara, ketika Paulus berbicara tentang anak-anak kepada anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu, itu sama dengan kata hormati dalam Efesus pasal 1 ayat 2. Taatilah anak-anak, taatilah ayahmu. Dalam Efesus dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, itu sama dengan hukum Taurat, saudara-saudara. Tapi saudara perhatikan bahwa kata hormat
yang muncul dalam perintah kepada anak, itu kata yang sama, hormat yang sebelumnya muncul kepada istri, kepada suaminya, hormat kepada suami. Artinya, seorang anak belajar menghormati, belajar menaati orang tuanya, dia belajar dari mamanya. Seorang istri yang hormat kepada suaminya akan memberikan teladan dan contoh bagaimana mestinya anak-anak hormat kepada papanya dan kepada dirinya. Paulus mengajarkan kepada kita, kita dapat mengambil bagian sebagai anak-anak, kita dapat mengambil bagian untuk menjadikan rumah tangga papa dan mama sebagai tempat di mana Kristus ada, hanya dengan bersedia menaati mereka. Bersedia menaati mereka. Karena itu saudara-saudara sebagai anak, tidak penting saudara umur berapa, selama saudara-saudara masih punya papa sama mama, Alkitab katakan hormatlah kepada ayahmu dan ibumu. Ini perintah yang tidak berubah di dalam Alkitab. Ketika Paulus berbicara tentang supaya para bapak tidak menyakiti hati anak-anak, saya mesti menyebut di sini. Menyakiti hati menunjuk kepada tindakan yang menyebabkan traumatik. Ada hal-hal yang kita mungkin lakukan tanpa sengaja kepada anak-anak, tapi ternyata itu membekas sampai dia besar. Dia akan marah, dia akan dendam sama kita. Mungkin kalau dia sudah besar dia tidak pukul kita, dia tidak balas dendam seperti kita pernah pukul dia. Tetapi dia akan balas kita dengan cara yang lain. Dia mengkompensasikan dengan cara yang lain. Kemungkinan dia akan tunjukkan itu dengan bersikap kasar, keras terhadap anak-anaknya dan seterusnya. Mungkin saudara-saudara masih ingat ada juga sebuah kisah tentang seorang anak yang masih kecil, yang dalam usia-usianya suka tulis-tulis di dinding, ambil spidol, pulpen, dia kemudian tulis-tulis di dinding. Saudara pernah dengar mungkin cerita ini. Satu kali di pekarangan rumah, dia lihat ada satu tempat yang bagus untuk menulis, kemudian dia ambil batu, kemudian dia coret, dan ternyata itu adalah mobil mewah kesayangan papanya. Kemudian karena marah papanya kemudian memukul, tapi ternyata itu fatal sehingga anaknya masuk di rumah sakit dan mesti diamputasi tangannya. Kemudian di rumah sakit, anak itu katakan kepada papanya, saya tobat pak, saya tidak akan menulis lagi di mobil papa, sekarang kasih kembali tanganku. Saya janji tidak akan ulang lagi. Saudara bisa bayangkan, saya tidak sempat memeriksa ini kejadian ini nyata atau tidak, tetapi saya bisa membayangkan kalau ada peristiwa seperti ini, bagaimana perasaan menyesal bapak itu. Dia tidak akan pernah bisa mengampuni dirinya sendiri sampai dia datang kepada Tuhan. Kita mesti belajar, kita semua. Tadi malam di PKB kami membahas secara khusus tentang bapak, dan saya juga berbicara tentang rumah tangga saya. Saya termasuk orang bapak yang keras buat anak-anak. Saya hanya jaga kalau emosi jangan. Tetapi Paulus mengingatkan kita, Paulus mengingatkan kepada kita semua, entah saudara-saudara, entah saya. Kita mesti berhati-hati supaya anak-anak kita tidak, apa yang kita buat pada anak-anak tidak meninggalkan trauma kepada anak-anak. Yang membuat mereka marah dan dendam kepada kita. Dan mereka akan membalasnya dengan cara-cara yang kita tidak pernah bayangkan di masa depan. Nah saudara-saudara yang kekasih, selanjutnya Paulus berbicara tentang hubungan antara Tuhan dan hamba. Tapi dalam kaitan hari ini saya menunjukkan kepada saudara prinsip yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai rumah tangga Kristen. Setiap orang mesti menjalankan bagiannya dan fungsinya di dalam rumah. Istri kepada suami, suami kepada istrinya, bapak kepada anaknya, dan anak kepada orang tuanya. Kita mesti berjalan dengan fungsi itu. Dan itu akan membuat rumah tangga kita seperti roda yang akan berjalan
Tetapi kalau kita tidak menjalankan fungsi kita seperti ini, satu saja tidak menjalankan fungsi, maka dia akan merusak semuanya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita semuanya ditantang hari ini. Ketika kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudara sebagai istri, saudara-saudara mesti membangun komitmen yang lebih kuat lagi untuk tunduk kepada suami. Harus. Dan saudara-saudara para suami, saudara harus membangun komitmen yang lebih dalam lagi untuk mengasihi istri saudara-saudara. Harus. Saudara-saudara harus melakukannya. Dan saudara-saudara sebagai anak-anak, saudara-saudara harus pulang dan membangun komitmen yang lebih dalam lagi terhadap orang tua saudara-saudara. Saudara-saudara harus mendengarkan, belajar menaati orang tua saudara-saudara. Saya cukup banyak mendengarkan orang-orang dewasa bilang, coba kalau saya dengar dulu papaku bilang, coba dulu kalau saya dengar mamaku bilang. Sebelum saudara-saudara menyesal, belajarlah menaati dan mendengar. Ini perintah Tuhan. Setiap perintah Tuhan ada efeknya. Kalau kita lakukan dan kalau kita tidak lakukan. Kiranya rumah tangga kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kiranya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam rumah-rumah kita. Kiranya rumah-rumah kita menjadi tempat yang suci bagi Kristus untuk datang dan tinggal dan diam di dalamnya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian paduan suara LPPD. Silakan.
Selamat berlomba bagi semua saudara-saudara anak-anak yang mengikuti perlombaan Pesparawi ini. Tuhan Yesus menyertai. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena Engkau berkenan menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh karena Engkau terus menunjukkan kepada kami bagaimana mestinya kami hidup tiap-tiap saat sebagai kepunyaan-Mu. Dan Engkau telah melakukannya Bapa. Dalam segala kelemahan, keterbatasan kami memahami kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong kami. Supaya kami memahami lebih dalam lagi apa yang Engkau hendak katakan, nyatakan kepada kami. Lebih daripada itu kami juga mohon kepadamu Bapa. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, beri kami kuasanya. Kuasa yang sanggup menghancurkan setiap hati yang keras kami. Kuasa yang mengeraskan kami untuk mengasihi, secara khusus menunjukkannya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Kuasa yang mengeraskan kami untuk tidak menunjukkan sikap hormat, tunduk, taat kepada orang tua, bersikap adil dan jujur. Kami datang memohon kepadamu, kami membutuhkan kuasa-Mu ya Bapa. Beri kami Roh Kudus-Mu. Kami tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak dapat melakukannya jikalau Engkau tidak menguasai kami dan memimpin kami. Oleh karena itu curahkanlah kepada kami kuasa-Mu dan Roh-Mu. Bawa kami pulang kembali ke tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami sebagai pribadi-pribadi yang mau berjuang lebih dalam lagi menunjukkan kasih-Mu, sikap hormat, melakukan segala sesuatu yang Kau mau perintahkan kepada kami di tengah-tengah keluarga kami. Karena kerinduan kami Bapa, satu waktu nanti kami dapat membawa ke rumah tangga kami di hadapan-Mu sebagai korban persembahan yang berbau harum. Berkenanlah kiranya Engkau Bapa. Saat ini dari tengah-tengah kehidupan bersama kami sebagai jemaat-Mu Bapa, sebagai anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu dan nikmati kuasa-Nya, kami datang mohon kepada-Mu sertai kami ketika kami kembali melanjutkan setiap aktivitas rutinitas kami. Berjalanlah lagi Bapa bersama-sama kami. Dan tolonglah kami supaya dalam segala apapun yang kami kerjakan, kami memuliakan Engkau. Anak-anak-Mu dalam setiap tanggung jawab hidup mereka sebagai abdi negara, TNI dan Polri, aparatur sipil negara, anak-anak-Mu yang menjalankan usaha-usaha keluarga di rumah tangga masing-masing mereka. Para tenaga pendidik, tenaga medis, sertai dan berkati semua anak-anak-Mu Bapa, supaya tempat-tempat kerja dan berjeripaya mereka menjadi tempat di mana mereka memuliakan Engkau. Karena tahu bahwa dengan cara itu mereka sedang melayani Engkau. Beri pertolongan supaya setiap anak-anak-Mu mengerjakan dan memberikan segala kemampuan terbaik mereka. Engkau Tuhan mereka. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami dari tengah-tengah kehidupan bersama kami sebagai jemaat-Mu. Karena tidak henti-hentinya kami menyaksikan betapa kebaikan dan kasih-Mu berlaku dalam hidup bersama kami. Sejauh ketika Engkau menyatakan dan menganugerahkan 1 tahun usia dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami dalam jemaat-Mu. Dan juga mereka dalam rumah tangga kekasih-kekasih kami yang Kau tambahkan 1 tahun usia dalam perjalanan hidup pernikahan mereka. Kami datang dengan sukacita dan syukur menatang kekasih-kekasih kami. Kami berdoa menyebut kekasih kami, Pendeta Adrim Omasi, kekasih kami, Saudari Oktovina, Bapak Martin Patodingan, kekasih kami Jessica Rinekodo, bersama dengan hamba-Mu kekasih kami Penatua Petrus Hidupa dan Ibu Suryani. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun anugerah yang Kau karuniakan dalam kehidupan mereka. Kami percaya sama seperti yang telah Engkau lakukan menyertai mereka di tahun-tahun yang mereka telah lalui.
Kami percaya Bapa di usia yang baru, di tahun-tahun yang baru di depan, Engkau pun akan tetap menyertai mereka, melimpahi mereka dengan kasih setia-Mu dan dengan rahmat-Mu, sampai mereka mengakui mereka tidak berkekurangan, mereka puas oleh karena kasih dan berkat-Mu. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami juga datang membawa kekasih-kekasih kami, anak-anak-Mu dalam perjuangan dan pergumulan hidup tiap-tiap hari, sebagai janda, duda, anak yatim dan piatu. Engkau tempat persandaran kami, Engkau tempat kami berteduh, memohon pertolongan atas kehidupan kekasih-kekasih kami, supaya di tengah-tengah perjuangan hidup dan pergumulan hidup yang mereka alami, iman mereka terus bertumbuh, mereka tetap menyaksikan Engkau dan kasih-Mu selalu berlimpah bagi mereka. Kami juga teringat kekasih-kekasih kami di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit Bapa. Mereka yang terbaring remah oleh karena sakit penyakit di rumah-rumah sakit, bahkan di tempat di kediaman masing-masing. Saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami dalam usia lanjut mereka, kami berdoa bagi mereka, memohon Engkau berkenan mendampingi mereka, Engkau berkenan menguatkan dan menghiburkan, menopang mereka, supaya di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka tetap menyaksikan kebaikan dan kasih-Mu. Kami datang menyebut di hadapan-Mu kekasih kami, Ibu Ihesti Bonde, Ibu Maria Paluruan, Bapak Syarif Masdin, Ibu Nelce Lomban, kekasih kami Bidan Mariana, Ibu Ani Aror. Kami juga berdoa menyerahkan orang tua kekasih Penatua Effendi Patulak dan Diaken Agus Patulak, dan juga Pendeta Emeritus Effendi Bonde dalam pemulihan. Kiranya Engkau berkenan Bapa hadir di tengah-tengah seluruh upaya-upaya pemulihan yang sedang ditempuh oleh saudara-saudara kekasih kami, supaya dengan sempurna mereka memperoleh kekuatan dan kesehatan. Kami juga datang berdoa menyerahkan anak cucu kekasih kami, Gabriel Christian Meusu, cucu dari Bapak Albert Tembo. Kami datang berdoa memohon supaya Engkau berkenan menjamah anak kekasih kami. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, supaya menjadi alat di tangan-Mu untuk memulihkan anak cucu kekasih kami dengan sempurna. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami juga datang berdoa menyerahkan seluruh rencana-rencana pelayanan kami sepanjang minggu baru ini. Tolong kami sebagai pendeta penatua diaken, sebagai pengurus pelayanan kategorial, supaya kami dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan bersama kami demi memuliakan Engkau di tengah persekutuan bersama kami. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kekasih kami dalam pelayanan penyerahan diri mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat-Mu, tata usaha koster, kantoria, organis, tim musik dan multimedia, tim COVID jemaat-Mu, panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup jemaat-Mu, panitia pembangunan gedung smart dan panitia perayaan Natal jemaat-Mu. BP3J kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan berkati kami dengan kekuatan dan dengan segala yang kami perlu, supaya kami dapat bersama-sama menjalankan tanggung jawab pelayanan kami di dalam jemaat-Mu ini, membangunnya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga datang berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Bapa. Tidak putus-putusnya kami datang memohon supaya Engkau dan kuasa-Mu curahkanlah kiranya kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya dengan bijaksana dan arif mereka memimpin untuk memperjuangkan keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Dan biarlah dengan cara itu kami menyaksikan bahwa Engkau sendiri menjadi kepala atas kehidupan kami semuanya. Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu yang terus kami alami sampai saat ini. Kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Kami mohon kepada-Mu sertai kami sebagaimana yang telah Engkau lakukan. Dan terus tolong kami supaya kami terus bersaksi iman di dalam rumah tangga kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat.
Warta Jemaat Minggu 17 Oktober 2021. Bapak Ibu langsung melihat ke penyampaian Romawi 6, yaitu info BPM Jemaat Orel. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan seleksi audisi calon peserta Lomba Paduan Suara Dewasa Campuran PSDCE untuk mempersiapkan menyongsong Pesparawi Nasional yang ke-13 di Yogyakarta pada tahun 2022. Bagi yang berminat dapat mengikuti seleksi audisi pada pendaftaran bisa didaftarkan pada Kamis 21 Oktober 2021 pukul 15.00 sampai Jumat 22 Oktober 2021 pukul 17.30. Bertempat di Jalan Sam Ratulangi nomor 121, Sekretariat LPPD Provinsi Sultra, dengan syarat sebagai berikut. Calon peserta pria dan wanita diutamakan menguasai not lagu berusia antara 25 sampai dengan 55 tahun pada bulan Juni 2022. Berbadan sehat. Demikian disampaikan atas keikutsertaan calon peserta PSDC Jemaat Orel, diucapkan terima kasih. Berikutnya disampaikan pada warga jemaat bahwa untuk saat ini sudah dapat mengajukan jadwal pelaksanaan kebaktian rumah tangga, biston, syukur, dan kelompok rumah tangga anggota jemaat bisa dilaksanakan di gedung Gereja Orel dengan ketentuan bahwa pelaksanaan peribadatan di rumah tangga atau di gedung Gereja Orel tetap diterapkan protokol kesehatan 3M bagi setiap kehadiran jemaat. Demikian atas pelaksanaan peribadatan di rumah tangga dan kehadiran jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Info katekisasi disampaikan kepada calon katekisan dan orang tua diundang untuk menghadiri pertemuan bersama pendeta jemaat pada hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, jam 11.00. Tempat gedung Gereja Orel. Atas kehadiran calon katekisan dan orang tua diucapkan terima kasih. Info PK Lansia. Ibadah Padang PK Lansia Gabung PK Perki akan dilaksanakan pada Rabu 20 Oktober 2021 bertempat di Kebun Raya Nanga-Nanga, berkumpul di Gereja Orel jam 07.30. Pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 jam 7.30 pagi dilaksanakan kegiatan ibadah lansia, dilanjutkan dengan latihan angklung dan paduan suara. Selanjutnya info PKPG. Hari ini pencarian dana live musik dalam rangka mengikuti lomba paduan suara gerejawi, remaja dan pemuda akan dilaksanakan pengumpulan dana di depan gereja sehabis ibadah ini. Mohon partisipasi kita semua, Bapak Ibu. Selanjutnya, jemaat yang hadir pada saat ini jam kedua, laki-laki 64 orang, perempuan 104, jumlah 168. Sekian dan terima kasih. Jemaat dijemput berdiri, mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 446. Setialah kepada Tuhan, duhai kawan yang benar. Setialah Sokongannya tentu di
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat ini, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 446, bait yang ketiga, Setialah. Bertahanlah tetap sehingga kau menang, setialah. Selamatmu gelap sesudah berperang, meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah, Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.